Halo semuanya, selamat datang kembali di Berita Bola Terpanas. Hari ini kita akan membahas sebuah skandal besar yang mengguncang dunia sepak bola Asia Tenggara, khususnya Malaysia. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM baru saja mendapatkan pukulan telak. Banding yang mereka ajukan atas sanksi berat dari FIFA telah ditolak mentah-mentah. Apa artinya ini? FAM tetap harus membayar denda yang sangat besar, yaitu 350.000 franc Swiss, atau setara dengan lebih dari 6 miliar rupiah. Tidak hanya itu, sanksi larangan bermain selama 12 bulan untuk 7 pemain naturalisasi mereka juga tetap berlaku. Para pemain ini, seperti Facundo Garces dan kawan-kawan, juga masing-masing didenda 2.000 franc Swiss. Kabar ini tentu saja menjadi sorotan utama, terutama karena melibatkan proses naturalisasi pemain yang selama ini menjadi andalan timnas Malaysia. Publik bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa sanksi ini begitu berat? Mari kita bedah lebih dalam kasus yang rumit ini. Komite Banding. FIFA akhirnya merilis dokumen resmi yang menjelaskan alasan penolakan banding dari FAM, dan isi dokumen ini benar-benar mengejutkan. Ternyata, menurut temuan FIFA, ketujuh pemain naturalisasi tersebut sebenarnya tidak bersalah dalam hal pemalsuan dokumen. Mereka menyerahkan dokumen asli tentang silsilah keluarga dan leluhur mereka kepada agen masing-masing. Dokumen-dokumen ini, seperti akta kelahiran kakek nenek mereka, semuanya asli dan tidak diubah sama sekali saat diserahkan. Lalu di mana letak masalahnya? Nah, disinilah cerita menjadi semakin menarik. Komite Banding FIFA menuliskan dalam laporannya bahwa para pemain ini, meskipun mengaku tidak pernah memeriksa ulang dokumen akhir yang diajukan ke FAM, mereka bersikeras bahwa dokumen awal yang mereka berikan adalah asli. Argumen mereka sangat kuat. Manipulasi apapun yang terjadi, itu terjadi setelah dokumen diserahkan kepada FAM, dan semua itu terjadi tanpa sepengetahuan atau keterlibatan mereka sama sekali. Untuk membuktikan klaim mereka, para pemain ini bahkan melampirkan bukti berupa tangkapan layar percakapan WhatsApp dengan agen mereka. Bukti-bukti digital ini menunjukkan dengan jelas akta kelahiran kakek nenek mereka. Dan tidak ada satupun dari dokumen tersebut yang mencantumkan tempat lahir di Malaysia atau wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Malaysia. Ini adalah bukti kunci yang menunjukkan bahwa para pemain ini sejak awal tidak memiliki klaim keturunan Malaysia yang sah berdasarkan dokumen resmi. FIFA kemudian membandingkan bukti dari para pemain ini dengan dokumen yang mereka terima dari FAM, dan hasilnya, FIFA menemukan bahwa dokumen-dokumen yang diajukan oleh FAM untuk proses naturalisasi menyatakan bahwa kakek nenek dari ketujuh pemain tersebut lahir di wilayah Malaysia. Ini adalah sebuah perbedaan yang sangat fatal dan jelas menunjukkan adanya manipulasi data. Dokumen yang semula menyatakan tempat lahir di negara lain, entah bagaimana ceritanya, berubah menjadi Malaysia saat sampai di tangan FIFA melalui FAM. Pertanyaannya sekarang, siapa yang mengubah data ini? Jika para pemain sudah menyerahkan dokumen asli yang tidak mencantumkan Malaysia sebagai tempat lahir leluhur mereka, lalu siapa oknum yang bertanggung jawab atas perubahan data ini di tingkat federasi? Inilah misteri besar yang membuat kasus ini semakin rumit dan memalukan bagi FAM. FIFA tampaknya menempatkan tanggung jawab penuh pada federasi, bukan pada para pemain yang dianggap sebagai korban dalam situasi ini. Dalam pemeriksaan yang lebih mendalam oleh Komite Banding, ada satu fakta lagi yang terungkap. Ketujuh pemain naturalisasi ini mengakui bahwa klaim mereka tentang memiliki leluhur dari Malaysia sebagian besar hanya didasarkan pada desas-desus atau cerita dari mulut ke mulut di dalam keluarga mereka. Itu bukan berdasarkan catatan yang terverifikasi atau dokumen resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya, mungkin ada cerita turun-temurun di keluarga bahwa dulu kakek buyut pernah tinggal atau bekerja di Malaya, tapi tanpa ada bukti hitam di atas putih. Ini adalah sebuah pengakuan yang penting. Para pemain ini mungkin bertindak dengan itikat baik, percaya pada cerita keluarga mereka, dan berharap bisa membela negara baru mereka. Namun, dalam aturan FIFA yang sangat ketat, desas-desus keluarga tentu saja tidak cukup. Dibutuhkan bukti dokumen yang sah dan tidak terbantahkan untuk membuktikan adanya garis keturunan langsung, yaitu hubungan orang tua atau kakek nenek yang lahir di negara yang bersangkutan. Kasus ini menjadi pelajaran berharga, tidak hanya untuk Malaysia, tetapi juga untuk semua negara yang gencar melakukan program naturalisasi. Prosesnya harus transparan, jujur, dan yang terpenting, didasarkan pada bukti yang valid. Manipulasi dokumen, sekecil apapun, akan selalu menjadi bom waktu yang siap meledak dan merusak reputasi sepak bola sebuah negara. Jadi, apa dampak dari keputusan final FIFA ini? Pertama, FAM harus menanggung kerugian finansial yang sangat besar akibat denda miliaran rupiah. Ini adalah dana yang seharusnya bisa digunakan untuk pengembangan sepak bola
kini harus hilang begitu saja untuk membayar kesalahan administrasi. Kedua, tim nasional Malaysia akan kehilangan 7 pemain andalan mereka selama 1 tahun penuh. Ini jelas akan mempengaruhi kekuatan dan performa tim Harimau Malaya di berbagai kompetisi internasional mendatang. Mereka harus mencari pengganti dan membangun ulang skuad mereka dari awal. Ketiga, dan mungkin yang paling parah, adalah kerusakan reputasi. Kepercayaan publik dan dunia internasional terhadap integritas FAM kini dipertaruhkan. Mereka harus bekerja ekstra keras untuk membersihkan nama mereka dan membuktikan bahwa mereka bisa menjalankan federasi dengan profesional dan jujur. Kasus ini akan selalu diingat sebagai salah satu babak kelam dalam sejarah sepak bola Malaysia. Lalu, bagaimana dengan nasib ke-7 pemain tersebut? Meskipun FIFA menyatakan mereka tidak tahu menahu soal manipulasi dokumen, mereka tetap harus menjalani sanksi larangan bermain selama setahun dan membayar denda. Ini tentu terasa tidak adil bagi mereka. Mereka datang dengan harapan bisa membangun karir dan membela negara. Namun kini mereka malah terjerat dalam skandal administrasi yang bukan kesalahan mereka. Karir mereka terhenti, dan masa depan mereka di dunia sepak bola menjadi tidak pasti. Ini adalah sisi tragis dari cerita ini, di mana para pemain menjadi korban dari sistem yang tidak beres. Kasus ini juga membuka diskusi yang lebih luas tentang program naturalisasi itu sendiri. Apakah jalur pintas dengan menaturalisasi pemain adalah solusi terbaik untuk meningkatkan prestasi tim nasional? Ataukah fokus harusnya tetap pada pembinaan pemain muda dari dalam negeri? Tentu, tidak ada jawaban yang mudah untuk pertanyaan ini. Banyak negara sukses dengan pemain naturalisasi, tapi kuncinya adalah proses yang benar dan sesuai aturan. Kita akan terus memantau perkembangan kasus ini, terutama langkah-langkah apa yang akan diambil oleh FAM selanjutnya untuk memperbaiki situasi ini. Apakah akan ada investigasi internal untuk mencari siapa oknum yang bertanggung jawab atas manipulasi dokumen ini? Publik Malaysia dan penggemar sepak bola di seluruh Asia Tenggara tentu menantikan transparansi dan pertanggungjawaban dari FAM. Skandal ini adalah pengingat keras bahwa dalam olahraga, integritas adalah segalanya. Kemenangan yang diraih dengan cara yang tidak jujur tidak akan pernah terasa membanggakan dan pada akhirnya akan membawa kehancuran. Semoga semua pihak bisa belajar dari kasus ini agar kejadian serupa tidak terulang lagi di masa depan. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Apakah sanksi yang diberikan FIFA sudah tepat? Dan siapa yang menurut kalian paling dirugikan dalam situasi ini? Tuliskan komentar kalian di bawah ya. Mari kita berdiskusi dengan sehat dan membangun. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Berita Bola Terpanas agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar dunia olahraga. Sampai jumpa di video berikutnya.